Just what she knew. Apa itu G20? G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Sejarah pendirian G20. G20 merupakan kelompok yang dibentuk tahun 1999 sebagai forum antar pemerintah, yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin, 15 hingga 16 Desember 1999 dengan tuan rumah Menteri Keuangan Jerman dan Kanada. Latar belakang pembentukan forum ini berawal dari terjadinya krisis keuangan 1998 dan pendapat yang muncul pada forum G7, mengenai kurang efektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain, agar memiliki pengaruh yang lebih besar. Anggota G20. Kursi ketua dirotasi di antara anggota-anggotanya dan dipegang oleh Troika yang beranggotakan 3 anggota, yaitu ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua tahun berikut. Sistem ini dipilih untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dan pengelolaan. Anggota G20 tahun ini diantaranya, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Presiden Argentina, Alberto Fernandes, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Presiden Brasil, Jair Bolsonaro. Perdana Menteri Britania Raya, Rishi Sunak. Perdana Menteri India, Narendra Modi. Presiden Indonesia, Joko Widodo. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida. Kanselir Jerman, Olaf Scholz. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Presiden Meksiko, Andrés Manuel López Obrador. Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Presiden Rusia, Vladimir Putin. Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Presiden Dewan Eropa, Charles Michel. Dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Peran nyata G20. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan Cikal Bakal Base Erosion and Profit Shifting keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada tahun 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi, mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19 sebanyak lebih dari 5 triliun dolar, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan. Manfaat bagi Indonesia. Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, di mana merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan.
Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.